Bapak Camat Andi Dharma Putra, Bapak Ketua FKTM Bapak Hilman Adiwijaya, serta Bapak-bapak semua pengurus dan pejuang rumah Allah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di hari yang cerah ini Bapak semua kita dikumpulkan di tempat-tempat yang terbaik, berkumpul dengan orang-orang baik yang insya Allah kita semua nanti sampai di akhir selesai acara kita akan mendiskusikan, membicarakan dan menggagaskan hal-hal yang baik. Amin. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah di zaman yang sekarang semua serba canggih, zaman AI, zaman dimana peran-peran manusia sudah mulai dibantu, Pak. Jadi kalau sekarang ada yang bilang teknologi itu mengganggu manusia, justru kalau menurut saya pribadi AI atau artificial intelligence, teknologi itu membuat manusia semakin menjadi manusia, Pak. Karena kalau sekarang ada robot yang sudah bisa cuci piring, memang tugas manusia bukan cuci piring, Pak, tapi membuat peradaban. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita samakan. Bapak-bapak semua, mohon izin, ini ada hal yang akan kita sampaikan dari sisi strong line dari pembukaan untuk materi kemacetan ini. Tapi nanti sebelum saya menyampaikan, akan disampaikan terlebih dahulu oleh founder Berkah Madani Center, yaitu dari Waikandis, kepada Bapak Bayu Ariwibowo, Eskom. Saya persilahkan. Tegang banget kayaknya, Pak. Ini mohon maaf Pak, sebelumnya saya salah. Kelihatan nggak Pak slide-nya di sini, Pak? Kelihatan. Oh, kelihatan Pak ya? Yang nyaman aja kayaknya ya, karena ini kan sarasehan Pak, saya tulis ya, bukan kayak seminar gitu ya, skripsi gitu ya. Kita senang-senang lah di sini hari ini. Mohon izin ada pantun nih Pak, boleh ya? Boleh. Biar nggak tegang, kita juga tegang. Cakep. Cakep. Ya. Belum ya? Siap? Ya. Pergi ke ladang menanam padi. Ladang menanam padi. Petani semangat tanpa henti. Takmir masjid punya misi, membangun umat penuh visi. Mentari pagi membawa cahaya, sinarnya terang hangatkan hari. Sarasehan ini ajang mulia, bersama kita satukan hati. Masya Allah. Kasih semangat dulu, takbir. Allahu Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, di hari Sabtu ya, tanggal 30 ya Pak ya, akhir bulan November ya Pak ya. Sebentar lagi bulan Desember, sebentar lagi Januari, udah akhir tahun, insya Allah. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita menutup tahun ini dengan penuh semangat, penuh keberkahan, penuh dengan spirit untuk merubah masjid-masjid kita menjadi masjid yang dirindukan oleh umat. Amin. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bapak KUA, Kepala KUA ya, yaitu yang kami hormati juga Bapak Purnawirawan ya, dan juga Bapak Camat, Bapak Andi Dharma Putra, juga Bapak Ketua FKTM Bapak Haji Hilman ya, dan juga Ketua Takmir terutama Masjid Al Ansor, Masya Allah. Ini orangnya. Bener ya, Bapak? Bapak Sofyan. Bapak Sofyan. Yang ganteng. Kalau ini guru saya Pak, sebenarnya ngobrol-ngobrol pada asar kemarin. Saya sejak tahun 90-an ya Pak ya, Ya. sudah menjabat menjadi takmir masjid. Nah, saya tanya, apa suka dukanya? Waduh, gimana Pak?
banyak ya, tapi dijawab dengan sumringah senyum yang sangat lebar ya. Saya baru 3 hari di sini, kalau nggak salah itu ternyata imamnya Pak, kehujanan Pak, datang air langsung dari langit Pak. Itu tanda keberkahan kan turun hujan ya Pak ya. Dikirain mungkin nangis imamnya, ternyata bocor Pak. Jadi Pak Amirnya mohon izin Pak, menangis sedih. Saya diamanahin oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini ingin merubah masjid ini menjadi masjid yang dirindukan umat. Amin. Ya kan, masjid sebagaimana namanya, yaitu Al-Ansor. Wah, kita semua tahu kan, ada muhajirin, Ada langsor. Masya Allah. Nah, saya muhajir Pak, datang ke sini. Jadi mau berapa harta mau dikasih Pak? Ya. Yang penting jangan istrinya. Enggak, kita mau bagi-bagi hadiah Pak. Nah, mohon izin perkenalkan diri, nama saya panggil aja Mas Bayu Aribowo. Ada yang pernah ketemu atau kenal? Berapa orang? Masya Allah. Pernah ya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan banyak yang nggak kenal ya. Karena saya berupaya nggak dikenal. Tapi karena diminta kemarin dari FKTM Pemilik untuk sharing, saya justru hari ini ingin belajar dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin hadir dengan masjid Kemiling yang katanya Pak sudah hampir putaran kedua subuh keliling, benar nggak? Betul. Di sini sebenarnya saya berdiri sini belajar Pak. Sama kayak sidang skripsi kan dosennya yang uji ya. Ini kayak ujian ya Pak. Nah, mohon nanti diberikan feedback, masukan. Kalau ada yang kurang, mohon dikasih masukan, dibaik di sini yang lebih dikurangi kan ya. Kurang lebihnya nanti dimaklumi ya Pak ya. Karena saya masih baru belajar ya. Baik, nggak berpanjang lebar karena pematerinya sangat luar biasa. Alhamdulillah sudah hadir sahabat kami juga Mbah Ton, CEO-nya Sentra Masjid, juga di tim manajemen BFC yang akan membawakan narasi yang luar biasa Pak. Ini yang dirindukan oleh umat. Nah, gitu ya. Nah, juga hadir Ketua Takmir Masjid Bakahuni. Tahu Pak yang ada stikernya? Nah, itu Ketua Takmir Masjidnya tadi udah datang di sini. Keren ya. Ada yang pernah ke Masjid BSI Bakahuni Pak? Udah? Belum? Nah, itu masjid tempat wisata Pak ya. Puluhan miliar dibangunnya. Itu masjid milik kita bersama untuk kita makmurkan juga. Siap? Jadi pintu gerbang Sumatera harus lewat masjid. Keren banget ya. Nah, nggak berpanjang lebar. Oke, kampus masjid. Nah, ini yang kita dirikan brandnya Pak. Karena hari ini kampus-kampus sudah banyak berdiri. Tetapi bagaimana dengan masjidnya? Nah, masjid-masjid kita jadikan kampus Pak untuk belajar. Di video Pak ya. Masjid. Mengapa masjid? Masjid sarana perjuangan. Perusahaan terbaik di muka bumi itu Masjid Allah. Masjid Nabawi lebih dari 1400 tahun. Masjidil Haram, Masjid Al-Azhar Mesir punya sekolah, universitas bahkan gratis. Contohnya di Indonesia. Dahulu kerajaan Demak ada, namun Allahu Akbar. Insyaallah merinding Pak kalau dengar ayat itu sebenarnya Pak. Itu panggilan buat kita semua yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Jadi saya bikin kabar sahabat takmir Pak. Kemarin 14 hari keliling ke Pulau Jawa dan juga di Palembang kita bikin sekarang kemasjidan juga bersama Pak Kusnadi. Habis itu saya berangkat ke Cina melihat, wah luar biasa, orang asing pun menyambut kita dengan sangat bahagia. Tugas dan fungsi takmir itu yang pertama melayani jamaah, yang kedua membahagiakan jamaah, yang ketiga menggerakkan dan memobilisasi jamaah untuk berzakat, berinfak, bersedekah dan juga berwakaf. Sehingga masjid itu akan tumbuh menjadi masjid yang dirindukan oleh Tuhan. Diperkenalkan izin, nama saya Bayu Aribowo, founder dari Sentra Masjid sejak 2013. Nah, kalau rekeningnya mungkin pada tahu ya.
Iya Pak ya, nggak kenal saya nggak apa-apa, tapi produk kami insya Allah sudah terpasang kurang lebih dari 5.000 masjid seluruh Indonesia Pak. Hari ini sentra masjid juga ada cabang di Tangerang, ya pernah ada di Bandung juga, pernah ada di Jogja juga, dan ada di Palembang dan ada di Lampung. Kalau di Lampung ada di Jalan Depo dan juga Labuan Ratu dan juga di Tanjung Karang, ya Kota Raja samping Masjid Taqwa. Alhamdulillah saya ada tulisannya nggak di sini ya. Seorang manusia biasa yang terlahir 13 Mei 1988 di umur ke-6 bapak saya sudah nggak ada Pak. Ibu saya seorang guru di SD kampung, ya meninggalkan 3 anak, saya anak ketiga. Alhamdulillah semuanya PNS, tapi saya mencoba menjadi wirausaha gitu Pak. Nah, alhamdulillah hari ini sudah lebih dari mungkin 30 santri ya. Dulu karyawan kita akadkan santri karena kita bertransformasi menjadi spiritual enterprise. Nah, nanti kita diskusi di belakang soal itu Pak ya. Soal itu, dan pengasuh surau BMC udah kurang lebih 3 tahun, 9 kali 6 Pak. Hampir setiap hari, Masya Allah. Kemarin acara juga terus-terusan dan sebagainya. Boleh dicatat nomor saya ini 0853 683 76917 ya. Saya tinggal di WK Andis ya, Melati 6. Nah, kalau mau sharing-sharing ke sana. Lanjut. Oke. Strong way ya. Makmurkan masjid. Nah, boleh izin Pak? Mohon izin banget ya, ini saya yang belajar. Ada yang jadi ketua takmir masjid, boleh angkat tangan Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kurang lebih 15 ya. Masya Allah. Saya mau nanya, jadi ketua takmir masjid dapat apa Pak? Ada iming-iming THR, tunjangan hari raya, pensiun, ada hadiah mobil mungkin, naik jabatan jadi presiden, ada nggak Pak? Nggak ada. Nah ini penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita, ya. Terus ikut memakmurkan masjid itu mau dapat apa sih? Nah, ini nggak harus dijawab sekarang Pak. Nah, apa yang dicari? Saya tahu Pak, capek, lelah, letih ngurus masjid itu. Kadang sudah berbuat baik, masih juga ada yang mencibir. Benar Pak? Apalagi berbuat salah ya Pak ya. Sampai merinding Pak. Ya, nanti kita curhat-curhatan Pak. Nah, karena hari ini kita mau bahagia di sini ya Pak ya. Saya ingin kehadiran acara hari ini membahagiakan para takmir. Jadi bukan malah sebaliknya. Oke, sip. Makanya kita bawa hadiah banyak Pak. Ada buku strategi memakmurkan masjid. Ini juga ada Masjid Mandiri membangun ekonomi umat berbasis masjid dengan badan usaha milik masjid. Ada yang masjid sudah punya badan usaha milik masjid BUMN? Belum. Mau nggak Pak belajar? Ini saya langsung ketemu sama penulisnya langsung Pak di Depok, Ustadz Valentino Disi. Kalau buku SMM Pak Kui Kusnadi, kalau ke Lampung pasti mampir ke tempat kami Pak. Nah, jadi insya Allah itu. Lanjut ya Pak ya. Ini masjid di zaman Rasulullah SAW. Terbuat dari kurma, ya Pak. Pohon kurma ditebang ala kadarnya Pak. Nggak semewah ini, benar nggak Pak? Nah, tapi kenapa masjid hari ini mewah, megah, tapi jamaahnya masih ogah-ogah, ya kan? Nah, ini yang jadi PR kita bersama. Ya, kurang lebih lebarnya segini ya Pak ya, 35 meter dikali 30 meter. Mungkin mirip ini 17 ya Pak ya. 20. Nah, lebih lebar dikit ya. Tapi hari ini Masjid Nabawi dirindukan oleh kita semua, benar? Pengen nggak Pak berangkat umroh dan haji bersama keluarga? Pengen. Mengunjungi makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Pengen ya? Ya pengen banget. Mudah-mudahan yang hadir hari ini diizinkan Allah untuk berangkat dengan cara Allah terbaik. Amin ya rabbal alamin. Tapi hari ini Bapak Imam, pernah yang ada yang berangkat ya? Jam 2 malam datang, rame nggak Pak? Jam 10 malam datang, rame nggak? Apakah masjidnya dikunci? Bagaimana dengan masjid kita? Katanya kita ingin bertetangga dengan Rasulullah, benar nggak?
Maka kita tinggal contek sebagaimana Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti aku salat. Berarti membangun masjid sebagaimana masjid saya juga gitu loh kurang lebih. Percontohannya bukan masjid yang ada di Jawa, di Sumatera, di sebagainya yang hari ini viral, tapi percontohannya adalah Masjid Nabawi langsung. Bagaimana Muhajirin dan Ansor tadi. Masya Allah kalau semuanya saling berbagi seperti ini, bahagia nggak Pak? Berbagi ilmu, berbagi kopi, ya, berbagi hadiah. Nah, ada yang ingin masjidnya hidup makmur seperti di bulan Ramadan, ada? Ada. Mau? Mau. Nah, nanti akan di-sharing mungkin dari Mbah Ton ya. Saya cuma pembuka aja Pak, manas-manasin aja Pak. Pasti kurang, materi saya agak panjang, tapi ini jarang. Sering dengar Qori pembuka tadi ya. Tapi ini, aduh kurang jelas ya. Ininya kayaknya. Jelas ya, pokoknya ayat ini Pak ya. Kita pecah Pak. Apa tujuan Allah memilih kita sebagai takmir masjid? Orang lagi diam-diam dipilih ya. Saya Pak pernah pemilihan 4 orang, saya paling muda, dan yang terpilih di samping saya itu saya tidak punya visi untuk jadi takmir masjid. Nah itu terpilih Pak. Ada nggak di sini? Kalau nggak ada kayak materi ini nggak cocok. Yang hari ini saldonya ratusan juta, ya. Ya. Nah, tapi saya nggak bahas itu. Kita curhat-curhat di belakang lah ya. Ruh dasar masjid ada 4 nih Pak di surat At-Taubah ayat 18. Yang pertama adalah ketaatan, amanah billah. Ya ini penting. Baitullah DNA-nya adalah bertobat dan memperbaiki diri. Apa Pak Baitullah DNA-nya? Bertobat dan jadi datang ke masjid itu nggak ada lain kecuali bertobat dan memperbaiki diri. Nah, itu pilar peradaban pertama amanah billah adalah ya kita cari ridho Allah. Benar nggak Pak ya? Gitu. Yang kedua Baitul Quran atau Baitul Tarbiyah. Wa aqamas shalah. Dirikanlah sholat. Ini DNA-nya adalah keteladanan. Nah, pilar ketiga Baitul Mal, kepedulian, wa atuz zakat. Ya kan? Yang keempat Baitul Muamalah, kemandirian. Walam yakhsha illallah. Enggak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dijabarkan panjang, Pak. Bisa 20 kali pertemuan. Saya udah belajar Pak di Masjid Muslim Bilioner di angkatan dari sebelum ada sampai sekarang udah angkatan ke-8, ribuan masjid sudah diedukasi. Jadi paling nggak 20 kali pertemuan itu minimal untuk tahu Pak. Oke, mohon izin, mungkin saya agak hard ya. Artinya ini serius Pak kalau ngurus masjid. Tapi kalau ngurus bisnis kata guru saya ya bangun bisnis dengan bahagia aja. Ya. Nah, kemandirian. Kalau masjid punya kemandirian, berdaya, benar nggak? Nggak takut tuh, nggak ada donatur nyumbang, nggak bisa. Nah, jadi itu Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Nanti kalau di background lagi lebih panjang Pak. Ikut kelasnya nanti Pak ya. Karena untuk jadi dokter spesialis profesional pun kuliah Pak, biayanya mahal kan? Apalagi ngurus masjid itu untuk dunia. Ya, untuk jadi pengusaha juga udah ratusan mungkin miliaran, mungkin pengalaman Bapak juga ada. Tapi ngurus masjid gak ada Pak jurusannya. Ngurus masjid gak ada di kampus, saya belum dengar. Baru tadi malam saya zoom dengan Pak Kosnadi, saya ikut S2, nah, ada ini udah mulai ada jurusan kemasjidan. Padahal ngelola masjid itu kompleks banget. Ya. Sudah pokoknya gitulah ya, sudah berbuat baik ada aja ya. Maka nanti gini Pak, dicaci tidak membuat kita hina. Apa Pak? Dicaci tidak membuat kita hina, dipuji tidak membuat kita mulia. Yang membuat hina dan mulia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Oke, ini masjid milik Allah, bukan milik personal, golongan atau partai. Kita sepakat semua ya. Jadi manusia fokus pada manusia bukan infrastruktur. Hari ini, mohon maaf ini agak rukiah takbir dikit gak apa-apa Pak ya. Banyak
pengurus masjid sibuk pembangunan masjid. Itu takmir masjid atau panitia pembangunan? Nah, kata guru saya begitu. Takmir masjid itu tadi yang fungsi, tugas dan fungsi, ya enggak? Ada 4 tadi. Gitu ya. Nah, ini harusnya sibuk kita membangun manusianya. Hari ini belajar terus, kirim anak-anak mudanya belajar ke masjidan, belajar digitalisasi, belajar bagaimana mengelola baitul mal, mengelola badan usaha milik masjid, sehingga masjid itu akan tumbuh menjadi pabriknya manusia yang unggul. Gitu, Pak. Kalau di Jawa saya kemarin keliling ya, ketua takmir masjid, masjidnya 7 miliar Pak, dibangun dalam waktu 3 tahun lewat sosial media. Umur 20 tahun Pak, umur 25 tahun, Masjid Al-Falah di bawah 30 tahun gitu. Kenapa? Karena energinya anak muda luar biasa. Nah, terus yang senior gimana? Jadi pembina, jadi pengasuh. Nah, hari ini kita kesulitan nyari pengasuh masjid. Nah, kurang lebih itu ya, sedikit agak naik ini, mohon maaf. Karena saya ingin banget masjid-masjid di Lampung jadi percontohan. Dan kita mulai dari Masjid Gede Gemiling. Siapa ya? Nih, ada gerombolan VS berjamaah. Nah, kita sedang sekarang bergerombolan atau jamaah. Kalau orang banyak tak terpimpin adalah gerombolan. Padahal Islam mengajarkan berjamaah. Benar nggak Pak? Kalau berjamaah luar biasa. Saya lihat patungan di acara ini kurang berapa 2 juta udah saya kemarin gitu Pak. Hadiah belum ada, udah dari sentra masjid. Apalagi sampai sekretaris saya sejak 2019 belum ada laptop nih Pak. Nah, kalau bisa ayo kita patungan bayarin laptop untuk sekretaris FKTF Gemiling. Bener nggak Pak? Proyektor masih minjem gitu Pak. Masya Allah kita kalau gitu ya belanja nggak pikir-pikir kadang. Kalau enggak FKTF harus punya inventarisir gitu ya Pak Haji ya. Ada proyektor, ada handycam, kamera. Karena serius kita mau masuk surga, bener Pak? Gitu ya, fasilitas-fasilitas ya. Ini agak nggak ada titipan tadi Pak. Saya aja pengen banget FKTM Gemiling jadi percontohan nasional Pak. Nanti kita akan bawa. Asal berjamaah semua di sini. Siap? Siap. Ya. Nanti kita datangkan guru-guru yang dari Pulau Jawa angkatannya viral ya. Insya Allah kita udah banyak kenal lah. Gitu ya. Yang saya datang ke Pontianak, masjid kecil dalam gang, Alphardnya 3 Pak. Saya dijemput pakai Alphard. Wah, luar biasa. Itu baru Alphard, belum mobil-mobil yang lain, masih banyak puluhan Pak. Sekarang masjidnya bertumbuh menjadi lebih dari 20 masjid. Masjid kecil Pak, lebih kecil dari ini, tiang aja miring Pak. Keren ya. Nah, semua beliau itu foundernya udah nginep di tempat saya, pernah datang ke rumah kami juga di Surau kecil Pak. Nah, saya greget, ayo di Lampung bisa lah gitu. Kayak ini kegiatan sedikit di surau kecil Pak, 9x6 ya. Itu waduh waktunya habis. Nah, intinya gitu, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ini sudah janji Allah. Kalau seluruh masjid-masjid jamaahnya di sekitar Gemiling beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Takbir. Allah Akbar. Siap makmurin masjid Pak? Nggak bisa sendiri, surau kecil, masjid ini gede-gede. Nanti kita support Pak. Bagaimana masjid ini penuh? Nah, kalau bisa setiap subuh minimal kayak gini. Pernah? Bagaimana caranya? Ada strateginya. Nanti dibantu oleh Ustadz Wawan ya. Nah, ini udah terakhir. Ada yang mau hadiah nggak? Saya bagi hadiah buku lah, biar nggak tegang-tegang ya. Karena greget Pak. Ada yang mau buku? Mau. Oke. Kelihatan nggak? Ketik mau hadiah ke nomor saya, simpen Pak, biar kenal juga nanti. Simpen nomornya, infonya diambil 0853 0853. Ini harganya berapa nih? 150.000 ya? 175.000, lumayan kan Pak? Kalau kurang itu saya beli 0853 6837. Ya dicatat dulu nggak apa-apa Pak, Dedi Japri. 6837 6917 6917 0853
ya.